bukan kepada Kristen ya, ahli kitab. Siapa ahli kitab? Ya mereka yang diberikan kitab oleh Allah. Siapa mereka ini? Bani Israel. Kristen tidak pernah diberikan kitab oleh Allah. Ini berbicara dalam Quran kalian, bukan dalam Bani Israel. Yang bertanya, Anda diam dulu lah. Kan Itu seruan kepada Bani Israel, kawan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Tuh jelas itu. Itu ayat Al-Quran yang Anda bawa kan? Kecuali kamu turuti kitab Taurat dan Injil. Mana Quran ada Injil dan Taurat? Oke. Otak lo yang bersih. Oke. Saya selesaikan dulu ayatnya ya. Silakan, tapi jangan bawa-bawa Yahudi. Ini dalam Quran. Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakanlah. Kepada siapa kamu harus mengatakan wahai Nabiku? Katakan kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang-orang Yahudi yang hidup berdampingan dengan Nabiku di Madinah dan di Mekah. Pahami itu dulu. Jadi ayat ini diperintahkan Nabi Muhammad untuk berbicara kepada orang Yahudi. Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil wa ma unsila ilaikum min rabbikum. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dan yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Itu kata Allah kepada ahli kitab. Salah. Kecuali kamu turuti kitab Taurat dan Injil. Taurat itu dimiliki oleh siapa? Tidak ada begitu dalilnya. Kamu jangan bohong dong. Itu di situ dituliskan kamu tidak pada agama yang benar. Jadi kamu jangan sok tahu di hadapanku, nanti kuludai mulutmu. Jangan. Bible aja kamu nggak sanggup hadapi saya, apalagi Quran. Bukan saya sombong, tapi karena kau ponga. Bagusnya kau di depan saya itu buka mulut lebar-lebar, biar kubeludai masuk, biar itu ilmu berpindah ke otakmu. Al-Quran saya kok Anda yang mau menjelaskan kepada saya. Beda, saya punya kapasitas menjelaskan Bible karena saya menggunakan akal. Ente hanya menggunakan pantat dalam memahami Bible. Beda dengan Bang Zuma. Ketika Al-Quran menarasikan, Kul, wahai nabiku, Nabi Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab. Apa yang harus saya katakan ya Rabb? Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaik min rabbik tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Itu kata Allah. Wahai nabiku Muhammad, katakan kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk mengajak Bani Israel agar kemudian menegakkan ajaran Taurat. Ketika mereka menegakkan ajaran Taurat, maka wajib hukumnya mereka ikut kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menegakkan ajaran Injil, maka otomatis mereka harus Islam. Tidak boleh lagi Yahudi, tidak boleh lagi mereka menjadi Yudaism, tidak boleh lagi mereka menjadi Kristen, Nasrani, tetapi hanya ada satu jalan, yaitu Islam, dinul Islam. Karena Yesus itu adalah juru Islam, Yesus adalah juru selamat. Demikian. Mantap Bang Juna. Silakan Junaidi, selamat malam. Junaidi. Malam Bang. Jadi gini ya teman-teman. Sebentar ya Junaidi. Kita naik, tentuin dulu topik, baru bicara ya. Oke, sebentar Bang. Ini ada satu lagi, sebentar ya Junaidi ya. Pai, sulit kali ngomongnya. Ta'afi Pai malam. Pai. Oh Pai. Ya.
Wifi. Wifi. Oke, turun. Oke, Bang Junaidi, kita mau diskusi ya, boleh ya? Junaidi. Ya lanjut aja Bang, dulu Bang sebentar. Oke, lanjut Bang Andi. Kan dia berdua sama Banyuma H2H. Oke, Tentuin topik dulu, kan gitu. Jangan langsung bertanya kayak tadi. Ini kalau bertanya dia nerima kan enggak? Ya itu. siap. Bang Junaidi silakan. Temanya mau apa? Saya naikkan ke Anda aja. Silakan. Jun. Oke. Udah kenal tuh Jun. Buka mic-nya Jun. Junaidi. Ya Bang, sebentar saya lagi ada tamu Bang. Oh, siap. Jadi ada tamu kalau gitu saya masukkan topik. Silakan Bang. Banyuma iblis itu kan nggak kelihatan nih. Iya. Nah, bagaimana cara mengetahui ini kayaknya rada-rada iblis nih? Seperti apa mendeteksinya itu rada-rada iblis nih? Markus 5. Menyembah Yesus. Tanda-tanda kerasukan iblis. Itu ya. Iya. Kerasukannya Iya. menyembah Yesus. Setelah dia sadar kan nggak menyembah lagi toh? Enggak. Terus kalau ada yang menulis surat, menulis buku tebal, dianggap kitab suci, mengaku ini firman Allah itu, ini ciri-ciri iblis apa bukan? Ciri-ciri iblis juga. Terus firman Allah dalam Al-Quran, mereka enggan menerima, bahkan mengedit-ngedit, bahkan memberi klaim itu Al-Quran salah. Ini ciri-ciri iblis juga. Iya, betul. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil katsiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada orang-orang yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang dibaca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Itu kata Allah. Gua besarkan Pak Pendeta Yunus. Iya. Biara Banyuma H2H sama beliau. Lanjut. Tanya aja Bang langsung Bang. Ya. Pendeta selamat malam Pak Pendeta. Malam. Malam-malam. Oke. Judulnya malam ini Pak adalah siapa iblis dan tugasnya iblis apa dan siapa ya agama mana yang berhasil terperdaya oleh iblis. Itu ya Pak Pendeta ya. Ya. Bisa Pak? Oke. Ya. Anda boleh menuduh Islam juga nggak apa-apa. Silakan. Janganlah. Gak apa-apa, silakan Bang. Iblis itu siapa? Kerjanya apa? Dan agama mana yang berhasil dipengaruhi oleh iblis? Silakan Bang. Lanjut. Pakai bibilis ya Bang, Pak Pendeta. Iya, Ya, Biblis. kalau kita dasarnya Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang membunuh, membinasakan. Yesus datang memberikan hidup kekal. Jadi saya tidak mau menuduh agama tetapi saya percaya bahwa Yesus datang memberikan hidup kekal. Makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tidak melalui aku. Begitu. Yohanes 14 ayat 6. Oke, Pak Pendeta udah opening statement. Banyuma lagi siapa itu iblis? Iblis kerjanya apa? Dan agama mana yang berhasil dikelabui oleh iblis? Silakan. Iya. Jadi yang namanya penyesat itu pasti iblis. Ahli di dalam menyesatkan itu pasti iblis. Lalu kemudian di dalam Al-Quran dikatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan
illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong kepada orang kafir. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Bahkan penggarisannya di dalam Islam itu sangat mudah. Di mana agama yang di dalamnya tempatnya iblis berkumpul? Kata Al-Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah kalian kuberitakan kepada kalian kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Iblis itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Betapa besar dosanya orang-orang yang kemudian melantik makhluk setara dengan Tuhan. Di sisi lain mereka mengatakan itu manusia yang mati dagingnya. Di lain sisi mereka mengatakan itu ada sisi keilahiannya. Itu adalah Tuhan juga yang datang. Ini pendusta pembohong besar. Betapa banyak manusia kemudian tersesat dengan pola kebohongan seperti itu. Apakah Tuhan ini bisa dibunuh? Tidak bisa. Tetapi mereka mengatakan yang mati ini adalah Tuhan mereka. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Hei kalian, maukah aku tunjukkan di mana iblis itu bertengger? Lihat di mana pendusta pembohong itu kemudian berjaya. 2000 tahun. Manusia secara turun-temurun menggulingkan kebohongan demi kebohongan demi kebohongan sampai kiamat. Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh oleh manusia untuk kemudian melepaskan dari kutuk. Ini kebohongan. Bagaimana mungkin Tuhan kemudian nuzul menjadi makhluk, lalu mati dibunuh makhluk, alasan ingin nebus dosa. Ini kebohongan. Di sanalah iblisnya berkarya. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kalau saya ditanya, di mana iblis itu? Ya, lihat aja. Siapa yang ingin melantik anak manusia setara dengan pencipta langit dan bumi? Disitulah iblisnya bertengger. Demikian. Oke, dijawab tuntas dengan Banjuma. Silakan Pak Pendeta. TikTokan aja kalau perlu. Pendeta Yunus silakan. Ya, Pak Pendeta boleh open cam nggak apa-apa? Biasanya Pak Pendeta open cam. Silakan Pak Pendeta. Lagi dingin jadi pakai Pak Pendeta lagi di salon, lagi di kerimbat, nggak bisa open cam. Lanjut. Oke. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu bagi kami itu sangat penting ya, karena menyelamatkan manusia dari dosa. Maka kematian Yesus di kayu salib itu memberi pesan bahwa bagi kita dalam 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat 14. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia kami ada ini, Pak. Makanya kami sebagai hamba Tuhan terus memberitakan tentang Yesus. Ya. Mungkin bagi orang lain tidak percaya, tetapi kami memberitakan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Ya. Makanya kalau ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Itu. Kalau ayat 15, lebih daripada itu ternyata dusta terhadap Allah kalau karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah dibangkitkan padahal ia tidak dibangkitkan. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati dibangkitkan maka Kristus juga dibangkitkan. Jadi ini jelas bahwa Kristus itu yang datang dari tahun yang lalu, dia yang datang karena kasihnya bagi kita, seperti Yohanes 3:16, karena kasihnya kepada kita. Maka 2 Petrus 3 ayat 9, ia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Maka Filipi 2 ayat 10, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan.
semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu Pak. Udah? Jadi kalau kita berbicara terkait penyaliban ini sesuai dengan konsep yang diimani oleh saudara kita Kristen, satu hal yang perlu dipahami ketika ketika Paulus kemudian menulis surat Korintus. Surat ini Paulus tujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Artinya bahwa ini tidak mencakup sebagai firman Tuhan. Ini hanya surat seorang Paulus. Yang seperti yang Anda bahasakan tadi di 1 Korintus 15 itu. Sia-sia. Pernyataan ini muncul setelah datang bisikan Kristus kepada penulisnya. Itu dulu. Sayangnya itu akan terbantahkan manfaat daripada salib itu terbantahkan sendiri. Wa makaru wa makarallah. Allah membalas dan membongkar kemudian tipu daya mereka lewat catatan-catatan tangan mereka sendiri. Ibrani 10:30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi buat apa? Ukhti Arlin, thank you. Buat apa penyaliban? 1 Petrus 3:12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lalu untuk apa penyaliban? 2 Korintus 5 nomor 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Yesus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Lalu buat apa penyaliban? 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari pencobaan dan tahu menyimpang orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Lalu buat apa penyaliban? 2 Timotius 4 nomor 14. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Lalu buat apa penyaliban? Kolose 3 nomor 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Buat apa penyaliban? Bahkan di dalam kitab Wahyu 20 nomor 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang telah tertulis dalam kitab-kitab itu. Lalu buat apa penyaliban? Wahyu 20 nomor 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya masing-masing. Lalu buat apa penyaliban? Penyaliban itu muncul hanya ada dalam konsep agama Kristen. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu berkuasa, bla bla dan segala macamnya, iblis lebih dulu memproklamirkan ketuhanan dirinya. Iblis lebih dulu mengklaim dirinya adalah Tuhan, selayaknya Yesus yang Anda fitnahkan itu. Lukas 4 nomor 6. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Sus, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembahku Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yesus menolaknya. Berarti Yesus tidak menerima kuasa langit dan bumi. Berarti masih berlaku ucapan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Letoi dia. Jadi yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa. Itu bukan Yesus, karena Yesus tidak menerima kuasa itu. Yesus yang benar tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Baca Kisah para Rasul 2 nomor 22. Yang berkuasa melakukan bangkitnya orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu adalah Tuhannya Yesus yang melakukan itu melalui perantaraan hambanya Yesus. Jadi yang mengatakan kepada aku telah diberi kuasa itu bukan Yesus anak Maria, itu adalah iblis. Ya, jadi yang Anda sembah itu ya iblis. Demikian.
Ya, makasih Bang. Jadi saya mau sampaikan siapa Yesus sebenarnya. Menurut Yohanes 10 ayat Yohanes 14 ayat 10, tidak percaya engkau bahwa aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 28 memberitakan bahwa dia memberikan hidup kekal yang pasti dan untuk selama-lamanya. Tidak seorang pun merebut dari tanganku. Setiap mereka yang percaya kepada Yesus, nama mereka tercatat dalam buku kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Setiap nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan dalam lautan api. Maka kami sebagai hamba Tuhan, dalam Yudas 1 ayat 23, merampas mereka dari lautan api. Tugas kami. Kenapa Yesus harus datang? Mati. Yang pertama, mengalahkan maut. Tidak ada satu manusia pun dapat mengalahkan maut. Hanya Yesus mati, bangkit, mengalahkan maut. Kematian Yesus sebagai penggenapan segala nubuatan dari perjanjian lama. Yesus sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Kematian Yesus membawa penebusan bagi umat manusia, bukan satu kelompok, tapi umat manusia. Karena Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Semua manusia butuh Yesus. Ya, semua manusia. Ya. Kematiannya membuktikan bahwa dia taat sampai mati dan dalam misi Allah, yaitu keselamatan manusia. Makanya dia disebut juru selamat manusia. Kematiannya mendamaikan manusia dengan Allah. Karena manusia telah berdosa, menjadi seteru, menjadi lawannya Allah. Maka Yesus mendamaikannya. Kolose 1 ayat 20. Kematian Yesus membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kematian membawa kelepasan bagi orang terbelenggu dengan dosa, dengan sakit penyakit, dengan kelemahan. Yesus membebaskan lewat kematiannya. Makanya dikatakan sudah selesai, punya makna sangat mendalam. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia kalahkan maut. Dia bangkit dan naik ke surga. Itu. Iya. Lagi-lagi yang Anda sampaikan itu adalah konsep dari Kristen, konsep yang digunakan kemudian untuk membangun satu doktrin dan dogma bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu muncul dari kalangan Kristen yang datang belakangan. Murid-murid Yesus, apapun yang Yesus ucapkan, menghantarkan mereka percaya bahwa Yesus bagi mereka hanya utusan Tuhan. Ini harus Anda pisahkan. Seluruh ucapan Yesus, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, menghantarkan murid-muridnya percaya Yesusnya adalah betul utusan Tuhan. Tidak menghantarkan mereka menjadi Kristen, menuhankan gurunya, enggak. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan wahai Bapa telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Setelah Yesus mengajar mereka dengan firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya, mereka sampai pada final, Yesus bagi mereka hanya utusan Tuhan. Titik. Tapi bagi Kristen yang sudah dapat pengaruh dari Kristus yang datang kepada Paulus, segala ucapan-ucapan Yesus yang memungkinkan dia adalah Tuhan, itu dipakai, dicomot semuanya. Oh, Yesus itu bagi kami Tuhan. Kenapa? Karena ini pengaruh dari Kristus yang datang kepada Paulus untuk membisikkan orang-orang menuhankan anak Maria, di mana anak Maria sendiri tidak pernah sadar kalau dia akan dituhankan setelah dia terangkat ke langit.
Kenapa saya katakan murid Yesus dengan murid Kristus itu berbeda? Murid Yesus endingnya hanya mengimani, mereka mendapatkan hidup kekal berdasarkan ajaran gurunya Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu bisa kau peroleh dari Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara engkau beriman kepadaku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Poin ini dikaburkan kemudian setelah Kristen nongol. Apa yang terjadi? Oh, Yesus memberikan hidup kekal. Makasih Abang Afida. Yesus memberikan hidup yang kekal. Maka Yesus itu Tuhan. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Itu plesetan yang dilakukan Kristen. Padahal Yesusnya tidak mengajarkan itu. Hidup kekal kamu bisa peroleh dengan jalan mengakui aku ini adalah Rasul utusan Tuhan. Titik. Jadi resep yang Yesus berikan, tiket yang Yesus berikan kepada muridnya untuk mendapatkan hidup kekal ada dua. Percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya satu-satunya Tuhan, jangan dibuat Tuhan-Tuhan yang lain. Kedua, percaya dirinya adalah utusan Tuhan yang esa. Nah, sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus menjanjikan tiket, juga ada tiketnya. Kalau kalian percaya Yesus ini, Kristus ini Tuhan, mati nebus dosa kalian, maka kalian akan diselamatkan. Kristen yang tidak belajar, cuman mengedepankan dogma, doktrin, akan mencakup semua pengajaran Yesus yang adalah asli kepada Bani Israel dan Kristus yang asli datang kepada Paulus. Mereka menjadikannya satu. Padahal yang satu itu cuma nama doang yang sama. Akan tetapi dua manusia atau dua sosok yang berbeda. Yang Kristen sembah adalah Kristus palsu, sedangkan yang datang kepada Bani Israel adalah Nabiullah Yesus alaihi salam. Gitu Saudara Pendeta Yunus, silakan. Di YouTube suara saya kecil ya? Ya, makasih. Lubang telinga kalian kali Bang Suma ya. tersumbat pisang goreng. Iya, lanjut Bang. Jadi Alkitab mengatakan bahwa dalam kisah para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit hanya ada satu nama yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus ya. Dalam kisah 4. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikannya kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa hanya ada satu nama Yesus saja yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, kita sedikit tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitannya memberi pengharapan bagi orang percaya. Ya, itu bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58. Kalau Kristus mati dan bangkit, maka kita sebagai orang percaya memiliki pengharapan. Kita pun akan mati dan akan bangkit bersama dengan Kristus pada hari penghakiman. Ya, karena patronnya adalah Kristus. Kalau dia bangkit dari antara mati, kita pun akan mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kebangkitan Yesus memberikan kehidupan yang baru. Ya. Efesus 2 ayat 5 dan 6. Kematian dan kebangkitan Kristus sekaligus membangkitkan kita juga dan memberikan kehidupan yang baru bagi setiap orang percaya. Ya. Karena Kristus dia awal dan akhir, dialah yang menjadikan langit dan bumi, dialah yang akan datang kemudian membangkitkan orang percaya. Makanya di dalam Wahyu 3:6 dia Alfa dan Omega.
Kebangkitan Yesus memberi bukti bahwa Allah hidup menang atas maut. Ya, ketika dia mati di kayu salib, bukan dia mati karena tumbal, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Itu salah satu perkataan Tuhan di atas kayu salib. Aku menyerahkan nyawa. Kebangkitan Yesus memposisikan dirinya sebagai pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Sebagai pembela bagi kita. Itu Pak Bang Suma. Iya. Baik. Sekali lagi saya katakan, lagi-lagi saudara kita Pak Pendeta ini melawan ajaran Yesus dengan menggunakan surat-surat yang muncul belakangan seperti surat Lukas, Paulus dan seterusnya. Ada satu hal yang menarik di dalam 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Saya ulang lagi. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Ada makhluk yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Kuasa yang ada di bumi, kuasa yang ada di dunia. Siapa yang memberikan kuasa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu? Iblis. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, bahwasanya yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus itu iblis. Kepada aku telah diberi kuasa. Sedangkan di dalam kitab yang Anda genggam, yang memegang kuasa dunia ini, itu iblis. Iblis yang memegang kunci kerajaan maut. Iblis yang memegang kemudian kuasa di dunia ini. Makanya Yesus berkata di dalam kitab yang Anda imani, apa kata Yesus? Aku tidak banyak lagi aku berkata denganmu, sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia yang dimaksud di situ siapa? Iblis. Iblis datang dan iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku.